Masjid tak tersentuh api di Los Angeles. Keajaiban di tengah kobaran. Bayangkan sebuah masjid yang berdiri kokoh tanpa goresan, sementara semua yang ada di sekitarnya hangus di lahap api. Keajaiban ini nyata terjadi di Los Angeles. Simak kisah yang akan menggetarkan hati dan membuka mata kita akan kebesaran Sang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berkisah Story, tempat di mana kami berbagi cerita penuh makna, inspirasi, dan keajaiban yang mengingatkan kita pada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan menulis sholawat di kolom komentar, agar keberkahan selalu menyertai kita semua. Malam itu, Los Angeles terasa sunyi, seperti biasanya. Bintang-bintang di langit memandang tenang, tanpa tahu bahwa di bawah sana, sebuah bencana besar sedang menunggu untuk pecah. Udara terasa lebih kering dari biasanya, dan angin gurun yang panas bertiup tanpa ampun, membawa serpihan debu dan dedaunan kering yang bertebaran di sepanjang jalan. Hari-hari musim panas di Los Angeles memang seringkali penuh risiko, terutama karena cuaca yang semakin ekstrim setiap tahunnya. Kebakaran hutan menjadi ancaman nyata yang sudah terlalu akrab bagi penduduk kawasan ini. Namun, malam itu berbeda. Malam itu, angin tidak hanya membawa panas, ia membawa kehancuran. Sekitar pukul 8 malam, seorang penduduk di kawasan perbukitan melaporkan melihat asap tebal membumbung di kejauhan. Tidak butuh waktu lama, api mulai menjalar dengan kecepatan yang mengerikan. Kobaran itu tampak seperti naga yang terbangun dari tidurnya, melahap segala yang ada di hadapannya. Dalam hitungan jam, api tersebut berubah menjadi salah satu kebakaran terburuk dalam sejarah kota ini. Ribuan hektar lahan hangus, dan rumah-rumah yang dulunya berdiri megah kini berubah menjadi abu. Sirene pemadam kebakaran meraung tanpa henti, memecah kesunyian malam. Penduduk berlarian dalam ketakutan, membawa barang-barang yang bisa mereka selamatkan. Namun, api itu bergerak terlalu cepat, seperti tidak memberi kesempatan untuk berpikir. Di tengah suasana penuh kepanikan itu, banyak yang mulai menyadari bahwa mereka tidak berdaya melawan amukan alam ini. Para petugas pemadam kebakaran berjuang mati-matian, tetapi angin kencang membuat upaya mereka hampir mustahil. "Kami belum pernah melihat sesuatu yang secepat ini," ujar salah satu petugas, wajahnya penuh peluh dan matanya memandang ke arah api yang terus membesar. Jalanan yang biasanya dipenuhi kendaraan kini berubah menjadi lautan lampu darurat. Orang-orang saling membantu, tapi ada rasa takut yang menggantung di udara. Seakan-akan, malam itu membawa pesan bahwa tidak ada yang bisa lolos dari murka alam. Di tengah hiruk-pikuk kota yang dilanda kebakaran itu, berdiri sebuah masjid kecil bernama Masjid Al-Hidayah. Masjid ini mungkin tidak pernah menarik perhatian banyak orang sebelumnya. Letaknya di sebuah kawasan perumahan sederhana, dikelilingi oleh rumah-rumah biasa yang dihuni oleh keluarga pekerja. Bangunannya pun sederhana. Dindingnya bercat putih polos, dengan kubah kecil berwarna hijau yang tidak mencolok. Namun, bagi komunitas Muslim di sana, masjid ini adalah pusat kehidupan spiritual mereka. Tempat di mana mereka menemukan ketenangan di tengah hiruk-pikuk dunia, tempat mereka berbagi kebahagiaan, dan tempat mereka menangis saat menghadapi cobaan. Malam itu, di dalam masjid, suasana awalnya tenang. Beberapa jamaah tengah melaksanakan sholat Isya, sementara yang lain duduk bersandar di dinding sambil membaca Al-Quran. Imam masjid, seorang pria tua bernama Pak Hadi, memimpin doa dengan suara lembut yang menenangkan hati. Namun, ketenangan itu tiba-tiba terganggu oleh suara sirene yang semakin mendekat. Salah satu jamaah yang baru tiba membawa kabar buruk. "Kebakaran sudah mendekat ke sini," katanya, napasnya tersengal. Berita itu membuat semua orang tersentak. Beberapa di antara mereka langsung bergegas keluar untuk melihat situasi. Dari luar, mereka bisa melihat asap tebal membubung tinggi, disertai cahaya merah yang menjulang dari arah perbukitan. Api itu seakan-akan memiliki kaki, bergerak cepat menuju kawasan mereka. Perasaan was-was mulai melanda.
Sebagian jamaah mulai berbicara tentang kemungkinan evakuasi, sementara yang lain tampak ragu meninggalkan masjid. Bagaimanapun, ini adalah rumah Allah, tempat yang selama ini mereka jaga dengan penuh cinta dan pengabdian. Ketika situasi semakin mencekam, Pak Hadi berdiri di depan para jamaah dengan wajah tenang. Ia meminta mereka untuk tetap tenang dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika Dia menghendaki, api ini tidak akan menyentuh masjid ini, katanya dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Kata-katanya membawa sedikit ketenangan bagi mereka yang mendengarnya, meski di dalam hati mereka, ketakutan masih mengintai. Sebagian jamaah memutuskan untuk tetap tinggal di masjid, bergabung dalam doa bersama yang dipimpin oleh Pak Hadi. Mereka mengangkat tangan, memohon perlindungan Allah dengan hati yang penuh harap. Ya Allah, Engkau yang Maha Pelindung. Selamatkanlah kami dan rumah MU ini dari mara bahaya. Doa mereka disertai isak tangis yang lirih. Suasana di dalam masjid terasa berat, namun juga penuh dengan rasa pasrah yang mendalam. Di luar, api semakin mendekat, dan suara-suara sirene semakin intens. Sementara itu, ada juga jamaah yang memutuskan untuk meninggalkan masjid demi keselamatan keluarga mereka. Mereka tidak salah. Siapapun akan melakukan hal yang sama jika dihadapkan pada situasi serupa. Namun, bagi mereka yang tetap tinggal, setiap detik terasa seperti ujian keimanan. Pak Hadi terus memimpin doa. Suaranya tidak pernah goyah. Kita sudah melakukan bagian kita. Selebihnya, kita serahkan kepada Allah. Ujarnya, menatap setiap orang dengan tatapan penuh keyakinan. Di luar masjid, api semakin mendekat, membawa gelombang panas yang luar biasa. Rumah-rumah di sekitar masjid mulai terbakar satu persatu. Atap-atap runtuh, jendela-jendela meledak karena tekanan panas, dan udara dipenuhi aroma kayu terbakar yang menyengat. Suasana semakin mencekam, dan suara jeritan orang-orang yang mencoba menyelamatkan diri menambah kesedihan malam itu. Bagi para jamaah yang masih berada di dalam masjid, keputusan untuk tetap tinggal terasa semakin berat. Pak Hadi, meski terlihat tenang, sebenarnya juga merasa khawatir. Namun, ia memilih untuk tidak menunjukkan rasa takutnya. Sebagai pemimpin spiritual, ia merasa bertanggung jawab untuk menjaga semangat dan keimanan para jamaah. Jika Allah menghendaki masjid ini tetap berdiri, maka tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa menghancurkannya. Katanya sekali lagi, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Beberapa jamaah, meski ragu, akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal. Mereka merasa bahwa meninggalkan masjid sama saja dengan meninggalkan kepercayaan mereka kepada Allah. Sementara itu, di luar, petugas pemadam kebakaran terus berjuang dengan segala cara. Mereka menyadari bahwa masjid ini berada di jalur api, dan upaya untuk melindunginya terasa hampir mustahil. Namun, mereka tetap mencoba, karena mereka tahu bahwa tempat ini memiliki nilai spiritual yang besar bagi komunitas Muslim setempat. Ketika api akhirnya mencapai kawasan tempat masjid berada, semua orang yang menyaksikan hanya bisa menahan napas. Api itu seperti gelombang pasang yang tidak terhentikan, melahap segala sesuatu yang ada di jalannya. Rumah-rumah di sekitar masjid hancur dalam hitungan menit. Pepohonan yang rimbun berubah menjadi tiang-tiang api, dan jalanan yang dulunya asri kini dipenuhi puing-puing hitam. Namun, ketika api mendekati masjid, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Masjid itu tetap berdiri kokoh, seolah-olah ada dinding tak terlihat yang melindunginya. Orang-orang yang menyaksikan dari kejauhan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Api itu mengelilingi masjid, tetapi tidak pernah menyentuhnya. Bahkan, dedaunan di halaman masjid tetap hijau, seakan-akan tidak peduli dengan amukan api di sekitarnya. Di dalam masjid, para jamaah yang masih bertahan hanya bisa menangis dan bersujud syukur. Mereka tahu bahwa ini bukan karena kekuatan manusia, melainkan karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam itu terasa seperti abadi bagi mereka yang bertahan di Masjid Al-Hidayah.
Saat matahari tenggelam, warna oranye di langit perlahan memudar, digantikan oleh gelap yang membalut seluruh kawasan dengan suasana mencekam. Di luar, api yang mengamuk menciptakan semburat merah yang menari-nari di cakrawala. Angin malam membawa hawa panas yang menyesakkan napas. Langit tampak gelap pekat, hanya diterangi oleh pantulan api yang membakar segalanya di sekitarnya. Untuk pertama kalinya, banyak yang merasakan bagaimana dunia bisa berubah menjadi neraka hanya dalam hitungan jam. Di dalam masjid, para jamaah masih berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa dengan penuh kepasrahan. Mereka tahu, hanya Allah yang mampu menyelamatkan mereka dari bahaya ini. Beberapa dari mereka tidak mampu menahan air mata. Mereka menangis bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena perasaan kecil dan tak berdaya di hadapan kebesaran Allah. Bahkan Pak Hadi, yang biasanya tegar dan penuh keyakinan, terlihat menghapus air matanya. "Jangan berhenti berdoa," ujarnya lirih, suaranya hampir tertelan oleh keheningan malam yang dipenuhi ketegangan. Malam itu tidak hanya membawa ancaman api, tetapi juga pertarungan dalam hati setiap orang yang ada di sana. Mereka dihadapkan pada pilihan, menyerah pada ketakutan atau menggenggam erat keimanan mereka. Bagi mereka yang memilih bertahan, setiap detik menjadi ujian yang mengasah keimanan. Mereka merasa seperti Nabi Ibrahim saat dilempar ke dalam kobaran api, namun mereka yakin, jika Allah berkehendak, api tidak akan menyentuh mereka. Ketika fajar menyingsing, cahaya matahari mulai mengintip di balik bukit yang telah hangus terbakar. Langit perlahan berubah dari kelabu menjadi keemasan, memberikan secercah harapan setelah malam yang penuh duka. Namun, pemandangan yang menunggu mereka di luar masjid sungguh tidak terbayangkan. Hampir seluruh kawasan di sekitar masjid telah rata oleh api. Rumah-rumah yang dulunya berdiri megah kini hanya menyisakan rangka kayu yang hangus. Pohon-pohon yang dulu rimbun hanya tinggal batang hitam yang berdiri, seperti saksi bisu dari kehancuran. Namun, di tengah kehancuran itu, Masjid Al-Hidayah berdiri kokoh tanpa sedikit pun goresan. Kubah hijaunya tetap berkilauan di bawah sinar matahari pagi, dindingnya putih bersih seperti baru saja dicat. Bahkan halaman masjid, yang dipenuhi pepohonan kecil dan bunga-bunga sederhana, tetap hijau dan segar. Para jamaah yang berada di dalam masjid keluar satu persatu dengan mata terbelalak, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Beberapa dari mereka langsung bersujud di halaman masjid, menangis haru sambil mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang jamaah, seorang pria muda bernama Ridwan, mengangkat tangannya ke langit dan berseru, "Subhanallah, ini adalah tanda kekuasaan Allah. Dia telah melindungi rumahnya dari kehancuran." Tangis bahagia pun menggema, menggantikan isak kesedihan yang mendominasi malam sebelumnya. Semua orang yang menyaksikan kejadian ini tahu bahwa apa yang mereka alami adalah sesuatu yang melampaui logika manusia. Tidak butuh waktu lama sebelum berita tentang keajaiban ini menyebar ke seluruh penjuru kota. Para tetangga yang berhasil selamat dari bencana segera datang ke masjid untuk melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Salah satu di antara mereka, seorang pria non-muslim bernama Thomas, berdiri terpaku di depan masjid sambil menggelengkan kepalanya. "Saya tidak percaya. Semua rumah di sekitar sini hancur, tapi masjid ini bahkan tidak tergores sedikit pun. Bagaimana bisa?" katanya dengan nada yang penuh keheranan. Warga lainnya, seorang ibu tua yang kehilangan rumahnya, hanya bisa meneteskan air mata saat melihat masjid itu tetap berdiri. "Mungkin ini adalah tanda dari Tuhan. Tempat ini suci, dan Dia melindunginya," katanya sambil memegang rosarionya. Perlahan-lahan, kerumunan orang mulai berkumpul di halaman masjid. Mereka datang bukan hanya untuk melihat keajaiban ini, tetapi juga untuk mencari penghiburan dan harapan. Meskipun mereka tidak semuanya Muslim, masjid itu menjadi simbol persatuan di tengah kehancuran yang melanda mereka. Pak Hadi, yang melihat kerumunan itu, keluar dengan tenang dan menyambut mereka dengan senyum hangat. "Ini bukan karena kami. Ini adalah kuasa Allah.
Dia melindungi rumahnya agar menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kita tidak pernah sendiri, bahkan dalam bencana sebesar ini, katanya dengan rendah hati. Kata-katanya menggetarkan hati semua orang yang mendengarnya. Berita tentang masjid yang tak tersentuh api ini, akhirnya menarik perhatian para ahli dan peneliti. Mereka datang dari berbagai institusi untuk mempelajari fenomena ini. Sebuah tim pemadam kebakaran melakukan investigasi menyeluruh, mulai dari material bangunan masjid hingga pola penyebaran api di kawasan tersebut. Mereka memeriksa setiap sudut masjid, mencoba menemukan penjelasan logis mengapa bangunan ini bisa selamat. Namun, hasilnya mengejutkan. Tidak ada alasan ilmiah yang dapat menjelaskan fenomena ini. Material bangunan masjid sebenarnya sama seperti bangunan lainnya di kawasan itu, dinding beton biasa dan atap logam. Bahkan, kubah hijau yang tampak kokoh itu tidak memiliki pelapis khusus yang tahan api. Para ahli kebakaran pun bingung karena pola penyebaran api menunjukkan bahwa api seharusnya melalap masjid ini terlebih dahulu. Tapi kenyataannya, api itu seakan-akan berhenti di sekitar masjid, seperti ada tembok tak terlihat yang melindunginya. Saya sudah bekerja selama 20 tahun di bidang ini, dan saya belum pernah melihat sesuatu seperti ini, kata seorang ahli kebakaran dengan nada penuh rasa takjub. Ini melawan semua hukum alam yang kami pahami. Ketika dimintai keterangan tentang kejadian ini, Pak Hadi hanya tersenyum. Wajahnya yang penuh keriput memancarkan ketenangan yang luar biasa. Ini bukan soal material atau teknik bangunan, katanya. Ini adalah soal keimanan. Kami hanya berdoa kepada Allah dan berserah diri. Dia yang Maha Kuasa, dan Dia yang melindungi rumahnya. Kata-kata itu membuat banyak orang tersentuh, bahkan mereka yang tidak mengenal Islam sekalipun. Pak Hadi bercerita bahwa sepanjang malam itu, para jamaah di masjid tidak berhenti berdoa dan berzikir. Mereka memohon perlindungan Allah dengan penuh keyakinan, percaya bahwa masjid ini adalah tempat yang suci dan tidak akan dibiarkan hancur. Ketika Anda berserah diri kepada Allah, Anda tidak perlu takut apapun, katanya dengan nada lembut namun penuh keyakinan. Kesaksiannya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tidak hanya komunitas Muslim, tetapi juga mereka yang berbeda keyakinan. Kisah ini membawa pesan universal tentang kekuatan doa, iman, dan keajaiban yang terjadi ketika manusia menyerahkan segalanya kepada Sang Pencipta. Setelah kejadian luar biasa tersebut, Masjid Al-Hidayah menjadi pusat perhatian, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol kekuatan spiritual yang menyatukan semua orang. Masyarakat dari berbagai latar belakang mulai berdatangan ke masjid, tidak hanya untuk melihat keajaiban itu dengan mata kepala sendiri, tetapi juga untuk mencari ketenangan di tengah kekacauan. Mereka yang kehilangan rumah, harta benda, bahkan anggota keluarga menemukan pelipur lara di dalam dinding masjid itu. Pak Hadi dan jamaah masjid membuka pintu lebar-lebar untuk siapapun yang membutuhkan bantuan. Halaman masjid yang luas diubah menjadi tempat pengungsian sementara. Karpet masjid yang biasanya hanya digunakan untuk sholat kini, menjadi tempat istirahat bagi mereka yang lelah. Para sukarelawan dari berbagai komunitas datang membawa makanan, air, dan kebutuhan dasar lainnya. Mereka bekerja tanpa pamrih, menyadari bahwa di tengah bencana, persatuan adalah kekuatan yang paling berharga. Masjid ini bukan hanya milik Muslim, tetapi milik semua orang yang membutuhkan, ujar Pak Hadi kepada seorang wanita tua yang kehilangan segalanya dalam kebakaran itu. Wanita itu, meskipun bukan seorang Muslim, merasa tersentuh oleh kebaikan hati yang ditunjukkan oleh komunitas masjid. Saya tidak tahu harus berkata apa. Kebaikan kalian adalah cahaya di tengah kegelapan ini, katanya sambil menahan tangis. Hari-hari yang kelam itu mulai berubah menjadi momen persaudaraan dan solidaritas yang luar biasa. Setiap malam, Masjid Al-Hidayah dipenuhi oleh doa-doa yang menggetarkan hati. Suara tangis dan harapan menyatu dalam keheningan malam yang dingin. Mereka berdoa tidak hanya untuk keselamatan mereka sendiri, tetapi juga untuk para korban yang kehilangan segalanya. Pak Hadi sering memimpin doa bersama,
meminta kepada Allah agar memberikan kekuatan dan ketabahan kepada semua yang terdampak bencana ini. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berikanlah kami cahaya di tengah kegelapan ini. Jadikanlah kami umat yang bersyukur, dan lindungilah kami dari cobaan yang melebihi kemampuan kami, ucap Pak Hadi dengan suara yang penuh haru. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti pelukan hangat bagi mereka yang mendengarnya. Jamaah yang hadir pun tidak bisa menahan air mata mereka, merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Doa-doa itu memberikan harapan baru bagi mereka yang kehilangan segalanya. Beberapa di antara mereka bahkan merasa bahwa keberadaan masjid ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Meskipun semuanya hancur, masjid ini tetap berdiri. Itu artinya, kita juga bisa bangkit kembali, kata seorang pria muda yang baru saja kehilangan rumahnya. Kata-kata itu menjadi pengingat bahwa meskipun bencana membawa kehancuran, harapan selalu ada. Berita tentang Masjid Al-Hidayah menyebar dengan cepat, tidak hanya di Los Angeles tetapi juga ke seluruh dunia. Media-media besar mulai meliput kisah ini, menggambarkan bagaimana masjid kecil ini tetap utuh di tengah lautan api yang melahap segalanya. Wartawan dari berbagai negara datang untuk melihat langsung keajaiban ini, mewawancarai Pak Hadi dan para jamaah yang menjadi saksi mata. Salah satu media besar memuat berita dengan tajuk, Masjid yang tak tersentuh api, keajaiban di tengah bencana Los Angeles. Artikel itu menggambarkan bagaimana api yang begitu dahsyat berhenti tepat di sekitar masjid, seolah-olah ada tembok tak terlihat yang melindunginya. Banyak pembaca yang terinspirasi oleh cerita ini, dan beberapa bahkan mulai mempelajari lebih dalam tentang Islam setelah mendengar kisah ini. Kisah ini juga menjadi viral di media sosial. Video-video yang menunjukkan masjid berdiri kokoh di tengah kehancuran mendapat jutaan penonton. Orang-orang dari berbagai belahan dunia mengirimkan doa dan dukungan mereka, mengungkapkan kekaguman mereka terhadap keajaiban ini. Ini adalah bukti bahwa Tuhan selalu ada untuk kita, tulis salah satu pengguna media sosial. Kisah keajaiban Masjid Al-Hidayah tidak hanya membawa dampak secara fisik, tetapi juga spiritual. Banyak orang yang merasakan perubahan dalam diri mereka setelah menyaksikan apa yang terjadi. Beberapa jamaah masjid mengaku bahwa peristiwa ini menguatkan iman mereka. Saya dulu sholat hanya karena kewajiban. Tapi setelah melihat keajaiban ini, saya merasa lebih dekat dengan Allah, kata seorang pria Parubaya yang menjadi saksi mata kejadian itu. Tidak hanya komunitas Muslim, banyak orang non-Muslim juga merasa terinspirasi. Mereka melihat masjid itu sebagai simbol harapan dan keberanian di tengah bencana. Beberapa dari mereka bahkan memutuskan untuk belajar lebih banyak tentang Islam, mencoba memahami bagaimana keimanan bisa memberikan kekuatan sebesar itu. Saya tidak tahu banyak tentang Islam sebelumnya, tetapi setelah melihat apa yang terjadi, saya merasa ada sesuatu yang sangat istimewa di dalamnya, ujar seorang wanita muda yang datang ke masjid untuk memberikan donasi. Masjid itu juga menjadi tempat dialog antaragama, di mana orang-orang dari berbagai latar belakang berkumpul untuk berbagi cerita, pengalaman, dan harapan. Mereka yang dulunya hidup terpisah oleh perbedaan kini merasa lebih dekat, menyadari bahwa di tengah bencana, kemanusiaan adalah yang paling penting. Pak Hadi menjadi figur yang sangat dihormati setelah kejadian ini. Kata-katanya yang penuh hikmah dan ketenangannya di tengah bencana, membuat banyak orang terinspirasi. Dalam sebuah wawancara, ia mengatakan, keajaiban ini bukan hanya untuk kami yang ada di sini, tetapi untuk semua umat manusia. Allah ingin mengingatkan kita bahwa di tengah kehancuran, selalu ada harapan. Di tengah perbedaan, selalu ada persatuan. Ia juga menyampaikan pesan penting tentang keimanan dan ketulusan. Keimanan bukan hanya tentang ritual, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup kita. Ketika kita berserah diri kepada Allah dengan sepenuh hati, keajaiban akan datang dengan cara yang tidak pernah kita duga, ujarnya. Kata-kata itu menjadi pengingat bagi semua orang bahwa iman bukanlah sesuatu yang pasif, tetapi sesuatu yang harus diwujudkan dalam tindakan dan hati yang tulus.
Banyak yang merasa bahwa peristiwa ini adalah titik balik dalam hidup mereka. Mereka belajar untuk lebih menghargai apa yang mereka miliki, lebih peduli kepada sesama, dan lebih bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Masjid Al-Hidayah tidak hanya menjadi saksi dari sebuah keajaiban, tetapi juga menjadi pusat transformasi spiritual bagi banyak orang. Tidak lama setelah peristiwa itu, Masjid Al-Hidayah menjadi sorotan dunia. Komunitas internasional menganggapnya sebagai simbol harapan dan perlindungan ilahi. Berbagai media global, dari Amerika hingga Timur Tengah, terus meliput kisah masjid ini. Dokumentasi berupa foto dan video masjid yang tetap berdiri kokoh di tengah runtuhan kota menjadi bukti nyata yang mengundang rasa takjub. Bahkan, ada yang menyebutnya sebagai mujizat Los Angeles. Delegasi dari berbagai komunitas agama datang untuk memberikan penghormatan. Uskup lokal, rabi dari sinagoga terdekat, dan pemimpin agama lainnya berkumpul di halaman masjid, menunjukkan rasa hormat dan solidaritas mereka. Dalam pertemuan itu, Pak Hadi dengan rendah hati berkata, "Kami tidak pernah meminta menjadi sorotan. Ini adalah peringatan dari Allah bahwa iman dan persatuan harus menjadi pondasi kita dalam menghadapi cobaan." Kata-kata ini menggema di hati banyak orang. Organisasi kemanusiaan dari seluruh dunia juga mulai berdatangan, terinspirasi oleh masjid ini untuk memberikan bantuan kepada para korban kebakaran. Mereka mengumpulkan dana, membangun kembali rumah-rumah yang hancur, dan menyediakan kebutuhan dasar bagi yang membutuhkan. Masjid Al-Hidayah, yang dulunya hanya dikenal oleh komunitas kecil, kini menjadi simbol kebangkitan dan keberanian bagi jutaan orang di seluruh dunia. Kisah Masjid Al-Hidayah memberikan dampak besar bagi generasi muda, terutama di kalangan Muslim Amerika. Banyak yang terinspirasi oleh peristiwa ini untuk mendalami kembali keimanan mereka. Beberapa dari mereka merasa bahwa masjid ini adalah bukti nyata dari kekuatan doa dan kepasrahan kepada Allah. Generasi muda mulai menjadikan masjid sebagai tempat untuk belajar, berdiskusi, dan memperkuat hubungan mereka dengan agama. Ridwan, seorang pemuda yang menjadi saksi malam mengerikan itu, kini aktif mengorganisasi berbagai kegiatan pemuda di masjid. "Saya merasa ini adalah panggilan untuk kita semua, terutama anak muda. Kita harus menjadikan masjid sebagai pusat kehidupan, bukan hanya tempat sholat, tetapi juga tempat kita berbagi ilmu dan harapan," katanya dengan semangat. Bersama teman-temannya, ia membentuk komunitas yang fokus pada pengabdian masyarakat dan membangun solidaritas lintas agama. Kisah ini juga diangkat dalam berbagai seminar dan konferensi pendidikan. Universitas-universitas di Amerika Serikat mengundang Pak Hadi untuk berbicara tentang pentingnya keimanan dan persatuan dalam menghadapi bencana. Generasi muda yang mendengar ceritanya merasa bahwa peristiwa ini adalah panggilan bagi mereka untuk mengambil peran dalam menciptakan dunia yang lebih baik. Setelah segala hal yang terjadi, Pak Hadi sering merenung di sela-sela kesibukannya. Setiap malam, ketika suasana masjid mulai sepi, ia duduk sendirian di salah satu sudut, memandang kubah hijau yang tetap berkilauan. Baginya, peristiwa ini adalah pengingat akan kebesaran Allah dan betapa kecilnya manusia di hadapannya. Ia sering teringat malam itu, ketika ia dan para jamaah hanya bisa berdoa dan pasrah. "Saya tidak pernah merasa sedekat ini dengan Allah," katanya kepada Ridwan suatu malam. "Malam itu, saya benar-benar menyerahkan segalanya kepadanya. Dan sekarang, saya merasa bahwa keajaiban ini bukan hanya untuk menyelamatkan masjid, tetapi juga untuk menyelamatkan hati kita semua." Kata-kata itu membuat Ridwan tersenyum, karena ia tahu bahwa keimanan Pak Hadi adalah kekuatan utama yang menginspirasi semua orang. Banyak jamaah lain yang juga merasakan hal serupa. Mereka mengakui bahwa sebelum peristiwa ini, mereka sering lupa untuk bersyukur atau terlalu sibuk dengan kehidupan duniawi. Namun, setelah melihat bagaimana Allah melindungi masjid, hati mereka menjadi lebih tenang, lebih penuh rasa syukur, dan lebih sadar akan pentingnya ibadah dan keimanan. Setahun setelah peristiwa itu, Masjid Al-Hidayah tetap menjadi pusat perhatian. Kini,
Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga menjadi tempat pendidikan, pengabdian masyarakat, dan dialog antaragama. Mereka yang datang ke masjid ini tidak hanya mencari kedamaian, tetapi juga belajar tentang pentingnya keimanan, persatuan, dan solidaritas. Sebuah museum kecil dibangun di samping masjid untuk mengenang peristiwa kebakaran tersebut. Museum itu memuat foto-foto dan kisah para korban yang selamat, termasuk cerita tentang bagaimana masjid ini menjadi tempat perlindungan bagi banyak orang. Di salah satu sudutnya, ada replika kecil masjid dengan tulisan besar, "Bukti Kasih Sayang Allah." Pak Hadi terus memimpin masjid dengan penuh cinta dan kebijaksanaan. Ia selalu mengingatkan jamaah bahwa masjid ini bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk seluruh umat manusia. Masjid ini adalah bukti bahwa Allah selalu bersama kita, dalam suka dan duka. Kita harus menjadikannya tempat yang memancarkan cahaya kebaikan bagi semua orang, katanya dalam salah satu ceramahnya. Kisah Masjid Al-Hidayah adalah pengingat bahwa keajaiban masih ada di dunia ini. Bagi banyak orang, masjid ini adalah bukti nyata dari kekuatan doa, persatuan, dan keteguhan hati dalam menghadapi cobaan. Namun, kisah ini juga adalah panggilan untuk kita semua, untuk lebih menghargai kehidupan, lebih bersyukur atas nikmat yang kita miliki, dan lebih peduli kepada sesama. Pak Hadi sering mengakhiri ceramahnya dengan satu pesan sederhana, Allah selalu ada untuk kita, tetapi apakah kita selalu ada untuk Allah? Keajaiban ini adalah peringatan bahwa kita harus kembali kepadanya, bukan hanya saat bencana, tetapi setiap saat dalam hidup kita. Kata-kata itu menggema di hati setiap orang yang mendengarnya. Sebagai penutup, mari kita jadikan kisah ini sebagai inspirasi untuk hidup lebih baik. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, memperkuat iman, dan menjadi cahaya bagi orang lain. Jika Anda merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk mendukung channel Berkisah Story dengan subscribe dan tulis sholawat di kolom komentar. Mari kita terus berbagi cerita penuh hikmah untuk menginspirasi lebih banyak orang di seluruh dunia.